Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu wa yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu. Adab dalam majlis itu manut ostati. Suruh masuk, masuk, keluar, keluar. Al-Mujadilah itu syarat. Nah, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Suruh maju, maju, mundur, mundur. Hai orang-orang beriman, jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalisi, berlapang-lapanglah dalam majlis kalian, fafsahu, lapangkanlah, yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan untukmu rezekimu, dadamu, ilmumu, pengetahuanmu. Ya, wa idza qila ansuzu, kalau dikatakan kepada kalian berdirilah, fansuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu derajat, dengan derajat yang tinggi. Ayat ini menjelaskan bahwa adab itu wajib dalam talabul ilm. Ya, adab itu wajib, sehingga adab dulu baru ilmu Allah akan angkat kita. Nah, ini sekedar untuk jadi ya, anak-anak sekalian, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Memang kemarin saya mendapatkan ilmu dari Profesor Didin Hafidzuddin. Beliau adalah ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren seluruh Indonesia yang membawai sekitar 5.000 pesantren. Beliau memberikan satu penjelasan cukup bagus. Dalam pesantren itu ada 4 budaya yang sulit ditemukan di tempat lain. Yang pertama budaya adab, yang kedua budaya ilmu, yang ketiga budaya ukhuwah, yang keempat budaya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tidak bisa ditemukan di tempat lain selain pesantren. Budaya adab dinomorsatukan karena di pesantren itulah dibentuk adab kita. Adab yang mengatur kita, membentuk akhlak kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai kecil sampai dengan meninggal dunia. Nah, ilmu adalah untuk menguatkan adab. Ilmu tanpa adab tidak ada manfaat, adab tanpa ilmu juga sia-sia. Kemudian ukhuwah, ini yang sangat kita rasakan, bagaimana bersama-sama jauh dari rumah, jauh dari orang tua, maka ukhuwah di pesantren itu sangat kuat. Yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, karena itulah kehidupan. Nah, saya bicarakan ini karena berkaitan dengan ghazwul fikri. Perang pemikiran itu perang yang tidak ada habisnya, sebagaimana ayat-ayat Allah yang nanti akan saya bacakan. Maka benteng pertahanan terkuat menghadapi perang pemikiran adalah pesantren. Ya. Sekolah-sekolah hari ini justru menjadi tempat penghancuran pemikiran generasi penerus Islam. Dijauhkan dari pemikiran Islam yang benar, bahkan tidak diajarkan ilmu-ilmu yang seharusnya menjadi bekal seorang muslim.
Maka pesantren itu menjadi garda terdepan melawan perang pemikiran Ghazwul Fikri, tapi juga benteng pertahanan terakhir menghadapi Ghazwul Fikri. Ini saya sampaikan demikian karena materi pagi hari ini ya berkaitan dengan Ghazwul Fikri. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwul Fikri berasal dari kata al-ghazwu, perang, al-fikr, pemikiran. Apa itu Ghazwul Fikri? Ghazwul Fikri adalah strategi terbaru musuh-musuh Islam. Terbaru tapi sudah ratusan tahun ya. Di mana mereka tidak lagi menggunakan senjata konvensional, tidak lagi menggunakan pedang, tidak lagi menggunakan meriam seperti senapan dan pedang, tetapi menggunakan pemikiran, budaya, gaya hidup dan peradaban. Jadi senjatanya itu pemikiran kita. Senjata yang digunakan itu gaya hidup kita yang dihancurkan. Maka itu sangat berbahaya karena yang dihancurkan tidak merasa sedang dihancurkan. Ayatnya ini, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti tata cara kehidupan mereka. Ya, walan tarda, lan itu tidak akan pernah. Tidak akan pernah senang, tidak akan pernah tenang ya, sampai kalian mengikuti tata cara kehidupan. Millah itu tata cara kehidupan. Jadi cara makan kita, cara minum kita, cara berpikir kita, cara bergerak kita, budaya kita itu ikut mereka. Tinggal satu yang tidak mungkin, KTP kita ya. Islam kita itu habis, tinggal nama saja, status agama Islam, tapi tutur katanya sudah persis seperti mereka, tingkah lakunya, pendidikannya, ya, ekonominya, ini ekonomi ribawi kan, ekonomi kita ini ekonomi Yahudi, pendidikan kita model Yahudi, memisahkan agama dengan pendidikan, ya. Politik kita sudah seperti itu semuanya. Maka tinggal kehancuran saja. Nah, Al-Baqarah 120. Ayat yang lain sebutnya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang, mengembalikan pada kekafiran, lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Jadi Nabi bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dubbin lattaba'tumuhum. Faqala qailun al-yahuda wan nasara qala sallallahu alaihi wasallam faman. Kalian nanti pasti, kata Nabi, pasti akan mengikuti tata cara kehidupan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan ketika mereka masuk lubang biawak pun kalian bergegas-gegas, ya, buru-buru mengikuti mereka. Seorang sahabat bertanya, apakah yang engkau maksudkan dengan orang sebelum kalian adalah Yahudi dan Nasrani? Qala sallallahu, Rasulullah menjawab, faman. Kalau bukan mereka siapa lagi? Ya. Jadi kehidupan kita itu antara kehidupan Nasrani dan kehidupan Yahudi. Dalam ibadah juga gitu. Makanya kita mengatakan dalam tiap hari 17 kali, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan kita itu jalan orang yang diberikan nikmat. Bukan jalannya orang yang maghdub 'alaihim, yang dimurkai Allah. Siapakah mereka? Orang-orang Yahudi. Dilaknat Allah karena mereka apa? Pinternya orang umum tapi tidak mengamalkan ilmunya. Waladdallin, dan juga orang-orang yang sesat. Siapa? Nasrani. Apa itu kesesatannya? Ibadah tanpa ilmu. Jadi kita itu di antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi ilmunya banyak sampai disebutkan kitaballahu wara'a zuhurihim. Ya, kitabnya Allah itu udah di punggungnya. Ya, kamatil khimar yahmilu asfaro, seperti unta membawa, seperti apa, keledai membawa
menggendong kitab sampai digendong, tapi apa? Mereka tidak pakai itu. Ya. Nah, orang Nasrani beribadah tanpa ilmu. Nah, orang Islam berilmu, beribadah dengan ilmu. Betul. Ya. Saya lanjutkan. Ghazwa fikri adalah cara pengerusakan yang paling berbahaya yang dihadapi umat Islam dan sarana yang sangat jitu untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Allah menerangkan bahwa ghazwa fikri lebih tajam daripada pedang. Wal fitnatu, fitnah itu kekacauan, dan membuat kekacauan, membuat kerancuan, termasuk menghancurkan akhlak umat Islam, asyaddu minal qatl, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Yang dimaksud dengan fitnah itu seperti itu, bukan memfitnah sebenarnya bukan dia yang nyuri dianggap terus dituduh mencuri, bukan itu buhtan namanya. Fitnah itu membuat kekacauan, jadi menyebarkan paham-paham sekularisme, liberalisme itu lebih kejam dibandingkan membunuh. Kenapa? Karena dengan hancurnya pemikiran, maka sungguhnya akidahnya sudah mati, imannya sudah hilang. Walaupun masih merasa muslim, tapi dia sudah mati. Ya. Menghalalkan yang diharamkan Allah itu kan kekafiran. Mengharamkan yang dihalalkan Allah itu kan kekafiran, itu kan mati hatinya. Nyawanya masih ada, tapi hatinya, pikirannya sudah mati. Jadi lebih kejam. Ya. Ini ada seorang raja namanya Raja Louis ke-14, seorang raja dari Prancis. Dia tertangkap oleh pasukan kaum muslimin pada waktu perang salib ke-7 kalau tidak salah. Selama tertangkap itu, dia diperlakukan dengan baik dan dia bisa melihat kehidupan kaum muslimin. Lalu dia nulis memoir. Memoir itu sebuah kenang-kenangan atau catatan pribadi gitu ya, kayak di buku agenda gitu ya, ditulis. Setelah melalui perjalanan panjang, segalanya telah menjadi jelas bagi kita. Kehancuran kaum muslimin dengan jalan konvensional adalah mustahil, dengan perang biasa itu mustahil, karena mereka telah memiliki ideologi yang jelas, yang tegas di atas konsep jihad fisabilillah. Dengan konsep ini, mereka tidak akan pernah mengalami kekalahan tentara. Sedikit pun tentara itu akan menang karena di atas konsep yang jelas, jihad fisabilillah. Karena itu, Barat harus menempuh jalan lain, yaitu dengan mencabut akar ideologi mereka dan mengosongkannya dari kekuatan dan keberanian. Caranya tidak lain adalah dengan menghancurkan konsep-konsep dasar Islam dengan berbagai penafsiran yang melenceng dan pengkabulan arti. Jadi dia sudah mulai strategi baru, ya. Ini kita lihat bagaimana perjalanan perang salib, ya. Ini perang salib Fath al-Quds tahun 638, Umar bin Khattab ya merebut Palestina dari Romawi. Lalu perang salib pertama, Raja Richard the Lionheart dengan Raja Guy Lusignan menyerang Palestina atau Al-Quds dengan dibantu oleh kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir tahun 1096. Ya. Sampai dengan tahun 1189 itu mereka menguasai Palestina. Jadi dari tahun 1100 sampai 1200-an, hampir sekitar 100 tahun, ya. Mereka merebut Palestina dari kaum muslimin. Lalu tahun 1189 itu Salahuddin al-Ayyubi ya merebut Palestina dari pasukan salib yang waktu itu dipimpin oleh Raja Richard, King Richard dari Inggris.
Raja Richard dari Inggris ini dijuluki Lionheart, raja yang berhati singa. Makanya Inggris itu disebut dengan Three Lion. Ya, tim sepak bolanya kan logo singa. Ya, keberanian Richard the Lionheart. Dan hampir mayoritas negara-negara Eropa itu benderanya ada salibnya. Itu berawal dari perang salib itu. Ya. Mulai perang salib ketiga tahun 1989 sampai 1300-an tidak pernah berhasil. Jadi kaum muslimin dari mulai sejak Salahuddin Al-Ayyubi perang salib ketiga sampai perang salib ketujuh tidak pernah kalah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan perang salib ke-8 yaitu direbutnya Konstantinopel tahun 1453 ya. 1453 pusatnya kerajaan Romawi di timur, Romawi Timur direbut oleh Muhammad Al-Fatih. Perang salib ke-9 dimenangkan kaum muslimin. Namun kemudian Barat meyakini perang salib ke-10 yaitu tahun 1495 Andalusia runtuh. Spanyol direbut oleh Ratu Isabella ya. Tahun 1495. Nah, sejak itu kerajaan-kerajaan Barat, kerajaan Kristen, Belgia, Prancis, Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis ya, mengirimkan kapal-kapal yang berisi tentara, pendeta dan pedagang. Merebut tanah-tanah kaum muslimin untuk dijajah sampai ke bagian paling timur yaitu Indonesia. Ya. Dari mulai tahun 1500. Kenapa tahun 1500? Karena tahun 1495 Spanyol hancur. Itu yang mereka yakini sebagai perang salib ke-10 ya. Sampai hari ini Barat menguasai dunia. Puncaknya adalah tanggal 3 Maret 1924 mereka menghancurkan Khilafah Turki Utsmani, kekhalifahan terakhir dihapus. Kemudian tahun 1948 mereka mendirikan negara Israel di Palestina. Ini perang salib terakhir dimenangkan oleh Yahudi tahun 1948 dengan berdirinya negara Israel dengan presiden pertama Ben Gurion, perdana menteri pertama Golda Meir. Ya. Di situ ada terkenal seorang jenderal yang sangat kejam namanya Jenderal Moise Dayan. Nah, ini anak-anak penting sekali memahami ini. Kenapa? Mereka tidak henti-hentinya untuk memerangi kaum muslimin. Ketika terjadi penyerangan World Trade Center tanggal 11 September tahun 2001, saya kebetulan nonton pidato pertama George Walker Bush tanggal 12 ya, tanggal 11 ya, 11 September siangnya ketika setelah gedung kembar World Trade Center diruntuhkan, itu George Walker Bush berpidato, dia mengatakan, "This crusade is not take a while." Perang salib ini ya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi dia meyakini ini adalah awal dari perang salib modern. Maka kemudian dia kirimkan pasukan ke Afghanistan untuk menyerang Afghanistan dengan alasan menyerang Usamah bin Laden Syekh Usamah. Nah, itu juga diakui sebagai perang salib. Ya. Jadi ini gambaran panjang perang salib sampai hari ini. Maka ini disebut New Crusade, the New Crusade, perang salib baru. Nah, mereka mengembangkan dari kekalahan perang salib ketiga.
Ada seorang bernama Petrus Venerabilis atau Peter Venerabilis. Dia mengatakan, kami akan datang kepada kaum muslimin tidak dengan pedang, tapi dengan cinta. Ya. Ini yang namanya Petrus Venerable. Ini orang pertama yang mencetuskan Ghazwul Fikri. Ya. Namanya Peter the Venerables atau Petrus Venerables tahun 1094. Ya, tahun 1092 itu perang salib ketiga dimenangkan oleh kaum muslimin. 1094 dia langsung 1150 ya, sekitar 1100-an dia mengambil sebuah studi ya, akhirnya dia mengirimkan para calon pendeta, para cendekiawan, para pemuda-pemuda yang mau belajar dikirim ke Spanyol, ke Andalusia. Saya akan menemui kaum muslimin bukan dengan kekuatan tangan tapi dengan kata-kata, bukan dengan tekanan tapi dengan rasio, dengan nalar, bukan dengan kebencian tapi dengan cinta. Ini yang disebut dengan Ghazwul Fikri, yang disebut dengan orientalisme, mempelajari agama Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini orang pertama, namanya Petrus Venerabilis. Ya. Sejak kekalahan pasukan salib di perang salib ke-3 ya. Jadi sekitar tahun berapa ini? 1150. Sekarang sudah tahun 2023. Sudah 1000 tahun yang lalu Ghazwul Fikri itu dimulai. Mereka menyadari umat Islam tidak bisa dikalahkan dengan pedang. Maka umat Islam dikalahkan dengan pemikiran. Ya, ini salah satunya adalah dengan penafsiran yang melenceng. Maka dikirimlah orang-orang untuk belajar ke barat. Nah, hari ini orang banyak belajar Islam, tapi bukan ke Mekah, Madinah, ke Al-Azhar, tapi ke Chicago, ke Sorbonne, ke Cambridge. Mereka belajar tentang Islamic Studies, studi Islam, yang di sana akan mendapatkan gelar profesor, mendapatkan gelar doktor dan sebagainya. Seperti contohnya Dr. Nurhalis Majid, ya, itu dapat gelar doktor di Chicago University, ya, Islamic Studies. Pulang ke Indonesia, bikin ontran-ontran, bikin geger, mengatakan semua agama sama, menuju Tuhan, ya. Buddha, Hindu juga ahli kitab, ya. Yahudi dan Nasrani itu sesungguhnya satu milah Ibrahim. Pulang-pulang bikin kekacauan. Dan ini bukan cuma 1-2. Di Pakistan namanya Dr. Fazlur Rahman, ya. Di Mesir namanya saya lupa namanya, itu sangat terkenal sekali. Ya. Di Indonesia ada Nurhalis Majid, ada yang terakhir mendapatkan gelar profesor doktor dan mendapatkan Courage Award dari pemerintah Amerika, namanya Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, mengatakan bahwa Islam tidak melarang homoseksual. Ya, itu dapat gelar profesor doktor. Maka kalau ada orang mengatakan, masa sih profesor doktor kok sesat? Karena dia sesat, maka gampang dikasih gelar profesor doktor, supaya orang silau, gitu ya. Samuel Zwemer, tokoh Yahudi dalam konferensi misi di Yerusalem tahun 1935 mengatakan, misi utama kita bukanlah menjadikan kaum muslimin beralih agama menjadi Kristen atau Yahudi, tapi cukuplah dengan menjauhkan mereka dari Islam.
Kita jadikan mereka generasi muda Islam yang jauh dari Islam, malas bekerja keras, suka berfoya-foya, senang dengan segala kemaksiatan, memburu kenikmatan hidup dan orientasi hidupnya, tujuan hidupnya semata untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, kalau tadi pemikirannya dihancurkan, ya, mereka belajar tafsir tapi tafsir yang sesat. Mereka belajar tentang fikih yang ngaco, ini gitu. Nah, ini yang kedua apa? Akhlaknya dihancurkan. Setan berperang melawan orang beriman dengan dua senjata. Yang pertama syahwat. Yang kedua apa? Syubhat. Syahwat itu menyerang nafsu. Syahwat kekuasaan, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap kepuasan hidup, seks dan sebagainya. Itu namanya syahwat. Yang kedua, syubhat. Syubhat itu kerancuan, kekacauan berpikir, ya. Ketidakjelasan pemikiran, dua senjata ini. Jadi, kalau tidak bisa dengan syahwat, dengan syubhat. Kalau nggak bisa dengan syubhat, dengan syahwat. Itu cuma senjatanya dua, tapi ragamnya macam-macam. Ya. Oleh karena itu, ya, dalam menghadapi serangan ini diperlukan ilmu, ya, karena yang diserang adalah pemikiran. Kemudian yang kedua diperlukan kesabaran, karena yang diserang adalah syahwat, ya. Percuma kita memerangi umat Islam. Nah, ini William Gladstone ini Perdana Menteri Inggris sekitar tahun 60-an. Dia membawa Al-Quran ke majelis rendah, ke DPR di Inggris. Diangkat begini, percuma kita memerangi umat Islam dan tidak akan mampu menguasainya selama di dada pemuda-pemuda Islam ini bertenggel Al-Quran, di bawah itu Quran. Selama buku ini masih ada di dada mereka, kita tidak akan bisa melawan mereka. Itu yang ngomong William Gladstone. Sangat terkenal kalimat ini. Banyak para ulama menyebutkan. Tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Quran dari hati-hati mereka. Baru kita akan menang dan menguasai mereka. Maka pendidikan dijadikan sebagai sarana untuk menghancurkan kaum muslimin. Siapa tokohnya di Indonesia yang menghancurkannya? Ki Hajar Dewantoro. Ya. Dalam buku Sejarah Indonesia kalau tidak salah, itu disebutkan ada seorang penulis dari barat, dari Belanda, mengatakan Ki Hajar Dewantoro mendirikan taman siswa yang awalnya bernama Kebatinan Slosok Kliwon karena kebenciannya terhadap Muhammadiyah dan perguruan-perguruan pendidikan yang dibentuk Muhammadiyah. Itu yang ngomong bukan orang Indonesia, orang bule. Ya. Maka dibentuklah pendidikan seperti hari ini yang sekuler, ya. Ini caranya. Minuman keras dan musik lebih menghancurkan umat Islam, umat Muhammad daripada 1000 meriam. Oleh karena itu, tanamkanlah dalam hati mereka rasa cinta terhadap materi dan seks, ya. Ini Tony Blair, ini juga Perdana Menteri Inggris sebelum yang sekarang ini, ya. Kita telah mempelajari bagaimana memeranginya, tapi kita belum dapat menghancurkan ideologinya. Jadi sumber utama kekuatan Islam dari sejak 1000 tahun yang lalu, ketika perang salib ketiga, ya, Louis XIV mengatakan akidah, konsep perjuangan yang kuat berlandaskan jihad fisabilillah. Nah, jangan salah. Ini kita sedang melakukan jihad fisabilillah. Man sara fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Maka tekad kita sangat kuat untuk belajar, mempelajari agama. Kenapa? Karena fisabilillah, di jalan Allah. Lalu orang barat memberikan racun. Sekolah untuk dapat ijazah, nyari kerja, itu racun, ya. Jadi orientasi kita belajar bukan lagi ridho Allah, bukan fisabilillah, tapi apa? Nyari dunia. Man kanat hamhud dunya, barang siapa yang
tujuannya, orientasinya dunia, farraqal amrah. Allah cerai berikan urusannya. Itu. Ini awal mula dari kehancuran kaum muslimin. Ya. Metode ghazwul fikri. Ya, ini caranya seperti apa? Yang pertama at-tashkik. Ini materi ini saya sarikan dari Asalibu Ghazwul Fikri karangan Dr. Ali Juraisah kalau nggak salah. Kalau ya, nanti bisa di download dalam bahasa Arab ya. Asalib atau metode uslub ya, Ghazwul Fikri. Yang pertama at-tashkik. Yang kedua at-tashwih. Yang ketiga at-tadhwib. Yang keempat at-taghrib. Ya. Tashkik berasal dari kata syakka, yushakkiku. Syak itu ragu-ragu, membuat ragu-ragu. Ya, ini bisa dibaca, tulis bahasa. Tashkik adalah suatu upaya untuk menciptakan keraguan-raguan terhadap Islam. Jadi meragukan kebenaran Islam, meragukan kesahihan Islam. Nah, ini sudah muncul di berbagai lembaga pendidikan. Mungkin tentang Ghazwul Fikri ini bulan depan kita masih bahas. Ya. Ini sesi pertama tentang Ghazwul Fikri. Yang depan nanti contoh-contoh penerapan Ghazwul Fikri dalam kehidupan. Ya. Anak-anak mungkin tidak paham seluruhnya, nggak apa-apa, paham separuh sudah bagus ya, karena memang kajian kalau bareng tua nom cilik gede itu sing mumet ustate, sing cilik nggak keduren, sing tua ora kendean gitu, ya. Jadi bikin ragu-ragu, diserang dari berbagai macam supaya ragu. Nanti bulan depan saya jelaskan lebih lengkap seperti apa saja mereka membuat umat Islam ragu. Yang kedua tashbih, menghilangkan kebanggaan sebagai Muslim. Ya. Padahal Al-Quran mengatakan ishhadu bi anna muslimun, saksikan ini loh kami orang Islam. Nah ketika kita tidak bangga terhadap agama kita, ya kita tidak akan membela agama kita. Pembelaan terhadap agama itu sebuah hal yang menjadi harga mati. Tetapi ketika sudah tidak punya kebanggaan, mau apa yang dibela? Dia nggak ngerti tentang Islam. Yang ketiga tadhwib, dicampurkan, dilarutkan, ya, dicampur adukkan budaya dan pemikiran dengan mencampur adukkannya hak dengan yang batil. Ya, dicampurkan dengan budaya Barat, budaya Korea. Nah, yang nggak mampu, yang simbah-simbah, campurkan dengan budaya kejawen. Ya, eling lan mas podo, itu kan gitu ya. Kalau yang nggak suka dugem, jadilan. Juga terakaruan ya. Ya begitu. Pokoknya digawe seneng ya, digawe seneng, nggak sadar dia jauh dari Islam sudah. Hancurnya Spanyol Andalusia juga karena gitu. Dari budaya ilmu, tadi saya sebutkan ada 4 budaya di pesantren: budaya adab, budaya ilmu, budaya ukhuwah, budaya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dihancurkan 4-4-nya. Saya coba lihat, ada nggak budaya adab di sekolah sekarang? Yang penting nilai, ya, yang penting lulus nilai bagus, ya kan? Nggak ada budaya adab, orang gurunya juga ngerti adab. Ya. Dari mana mereka ngerti adab? Mereka cuma nyari sertifikasi. Fakta, kumpulan guru-guru yang direbuk sertifikasi terus. Ya. Hanya sedikit sekali sekolah yang memikirkan tentang adab. Yang kedua budaya ilmu. Ya. Ilmu sudah hilang. Nah, maka dilarutkan dengan ini. Budaya keilmuan diganti dengan budaya yang tidak jelas. Dilarutkan
dicampur adukkan yang hak dan batil. Yang ketiga, yang keempat tagrib, yaitu mendorong kaum muslimin untuk menerima pemikiran, ideologi, gaya hidup dan perilaku barat. Diciptakan satu pemikiran bahwa ya, model itu barat, kiblatnya ke barat, ke Eropa, ke orang kafir. Ya, model berpikir yaitu sana. Bahasanya pun yang bangga bahasa Inggris. Teknologi semua pokoknya disebut kemajuan itu ya barat. Ekonomi terbaik barat, kafir. Ya, teknologi terbaik barat, semua diarahkan ke sana sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan adalah barat. Itu namanya westernisasi atau at-taghrib. 4 ini. Kita bisa lihat bagaimana orang bangga sekolah di Amerika, ya, di Prancis, tapi tidak banyak yang bangga sekolah di Madinah, di Mekah, ya, di Mesir, gitu. Memang cukup banyak hari ini, tapi jauh dibandingkan yang sekolah ke barat. Ya. Apalagi sekolah model pesantren kayak gini dianggap terbelakang. Karena itu saya berharap bahwa pesantren itu menjadi lembaga yang mampu menjawab tantangan zaman. Anak pondok juga harus ngerti komputer, ngerti IT. Ya. Ada Islamic Digital Boarding College punya Ustadz Junaidi Alfan di Solo, ya, kampung IT. Belajar setahun sama dengan 4 tahun. Ya. Jadi nggak usah lama-lama, cukup setahun sudah selesai, tapi nggak dapat gelar ya. Sekarang gitu, selesaikan hafalan Quran. Mau belajar apa? Nahwu, datang ke Darun Nuhat, setahun selesai Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik itu tingkat tertinggi ilmu nahwu selesai dalam setahun. Anak saya sudah selesai Al-Ajrumiyah, Al-Imriti, tinggal 4 bulan lagi Alfiyah Ibnu Malik. Itu sudah nggak ada ilmu nahwu yang lebih tinggi. Setahun selesai. Sekarang zamannya serba cepat sudah dengan teknologi. Ya. Mau belajar IT sekaligus adab di IDBC, mau belajar bahasa Arab setahun bisa di An-Nur di Magelang, itu setahun 4 bulan sudah bisa baca kitab. Ya. 6 bulan baca kitab di Bandungan, mana Semarang setengah tahun sudah lancar ngomong, 3 bulan lancar ngomong bahasa Arab, 3 bulan baca kitab, setengah tahun sudah selesai. Nah, tapi yang paling penting apa? Menghafal Al-Quran. Ini nggak bisa setahun saja, kecuali yang dikasih Allah otak yang sangat cerdas, itu pun mungkin belum mungkin. Nah, adab itu penting. Ya, kita dapat ijazah, lanjutkan. Dokter hafiz Quran, paham bahasa Arab, ngerti syariah, subhanallah. Ya. Karena apa? Ketika umat Islam tidak paham syariah, kemudian dia menguasai teknologinya juga teknologi anti-Islam. Nah, maka sudah saatnya kita jangan hanya terpaku dengan Barat. Karena memang cara untuk membuat generasi muda jauh dari Islam itu adalah dijadikan standar kebaikan adalah Barat. Ya. Tahapan ghazwul fikri, tahapnya seperti apa? Akhlaknya dirusak dulu. Makanya akhlak itu pertama. Ya. Anak-anak nggak punya rasa hormat sama orang tua, ya, nggak punya adab. Dia sekolah tapi nggak punya adab. Bohong dianggap biasa. Itu akhlak semua yang diserang. Budaya pamer, ya, budaya berpakaian yang tidak syar'i, berpakaian tapi telanjang. Ini semua adalah merusak akhlak. Lalu kemudian pola pikirnya dihancurkan dengan cara menjauhkan dari Islam. Dan cara yang paling efektif adalah menerapkan pendidikan sekuler di sekolah-sekolah. Ya. Lalu kemudian pribadian dilarutkan.
Karena sudah tidak punya akhlak, tidak punya pola pikir yang benar, maka kepribadiannya nggak jelas. Agamanya Islam tapi pola pikirnya sudah hancur, sehingga punya pribadi yang jelas. Dilarutkan kepribadian dengan, nah caranya diantaranya membuat idola-idola. Idolanya Lionel Messi, Ronaldo kalau yang seneng bola, ya. Idolanya artis K-pop kalau yang suka ini. Idolanya para penyanyi, sehingga mereka nggak dan tidak dikenalkan dengan tokoh-tokoh Islam. Ya. Maka penting buat kita untuk mengenalkan tokoh-tokoh itu, karena dengan kenal dengan tokoh yang baik akan ikut. Di antara obat hati adalah wong kang soleh kumpulono. Berteman dengan orang soleh. Berteman itu bukan hanya dekat kenal, tapi berteman dengan pemikirannya, membaca bukunya, memahami akhlaknya, meniru adabnya, itu berteman. Kalau cuma dekat berteman ngobrol itu orang nuru. Berteman dalam artinya adalah meneladani orang-orang saleh. Maka penting sekali untuk di pesantren itu dikisahkan tentang para orang-orang saleh. Ya. Anak dikasih tugas untuk bikin storytelling. Storytelling itu bercerita. Suruh baca buku atau baca tentang siapa, satu anak satu, istri-istri Nabi. Nah kemudian suruh nyeritakan lagi atau suruh bikin resume itu, sehingga mereka kenal. Ya. Ini penting sekali supaya punya kepribadian. Nah kepribadian Islam itu kepribadian yang selalu ada teladannya. Nah kita tidak kurang, sangat banyak para tokoh-tokoh yang bisa menjadi teladan. Nah itu tugas para pendidik untuk mencarikan kepada anak siapa ekonom yang ahli ekonomi, pakar ekonomi muslim siapa, pakar kedokteran muslim siapa, ya, pakar sejarah muslim siapa, ya, pebisnis muslim yang sukses siapa, supaya kita tahu bahwa muslim menjadi muslim itu selalu menang. Nah hari ini kita kalah, tapi dulu kita punya adalah pemenang. Nah, itu. Maka saya sangat senang kalau ngisi kajian itu tentang sejarah. Kenapa? Ini menumbuhkan semangat, ya. Merusak akidah. Setelah pola pikir hancur, kepribadian kamu, akidahnya dirusak. Ya. Ada dua cara merusak akidah. Kalau tidak mau dengan Yahudi Nasrani, ya, akidahnya Yahudi Nasrani dibalikkan ke akidah apa? Bapak abana, nenek moyang kami, itu. Ya. Tidak mau cara barat, tidak suka Halloween, tidak suka yang tanggal Februari itu, Valentine, tidak suka itu, sukanya apa? Ya nyadran, apa nih itu, merti deso, ngurwat. Alhamdulillah kalau anak-anak nggak ngerti. Kalau bapak-bapak mungkin tahu ya, ngurwat. Torokolo ya, deseli, masih ada di sini deseli. Deseli itu kalau mau panen bawa saji untuk Dewi Sri, deseli dan sebagainya. Nah, jadi yang nggak suka dengan budaya Barat dipengaruh budaya nenek moyang, itu. Caranya begitu, nguri-uri warisan leluhur dengan alasan apa? Untuk pariwisata. Akhirnya sekarang banyak dihidupkan lagi kirab budaya, ya, kirab budaya 17 Agustus, ya, Masya Allah. Dan itu nggak merasa salah sedikit pun. Wis go klambi apik-apik malah seragam wayangnya. Itu duit jutaan loh itu. Duit jutaan, maca awit saat durungnya zuhur, rampungnya maghrib. Sholatnya kapan? Dosa enggak itu?
Dan mereka sebagian besar tidak mikir itu. Subhanallah, ya kecuali sedikit. Ini penghancuran pelan-pelan. Menyepelekan apa? Sholat. Nah, dirusak. Nah, yang terakhir loyal pada musuh, sudah. Dia nggak punya akidah yang jelas, maka patuh pada musuh. Ya. Ini peleburan budaya barat dari mulai paling bawah. Sekolahnya model barat, sekuler. Nanti saya jelaskan di setelah ini. Ya. Lalu bahasa mereka menjadi bahasa utama. Pernah saya sampaikan, dulu orang-orang Inggris, orang-orang Belanda itu kalau mau belajar arsitektur, mereka harus belajar nahwu sorof. Karena apa? Yang satu-satunya universitas yang mengajarkan tentang kedokteran, tentang arsitektur, tentang teknik, kimia, fisika, itu hanya ada di Andalusia. Dan Andalusia menggunakan bahasa Arab. Maka kalau mau belajar jadi dokter, orang barat itu datangnya ke Andalusia, sinau bahasa Arab, baru bisa belajar kedokteran. Sekarang kebalik, kita harus ngerti bahasa Inggris untuk menguasai komputer dan teknik, IT, science. Ya, barat bisa menguasai kedokteran sedemikian maju, itu landasannya kitab Al-Qanun fit Tibbi dan Al-Kulliyah fit Tibbi karangan Imam Ibn Rushd dan Ibnu Sina. Mereka belajar dari kita, sekarang dibalik, kita yang harus ke sana. Sudah sering saya sampaikan, sebelum Wilbur Wright, Orville Wright itu mencoba terbang, Abbas Ibnu Firnas sudah melakukan uji coba terbang. Dia berhasil sebentar, kemudian jatuh, akhirnya patah tulang punggungnya dan lumpuh. Ya. Yang menemukan angka 0 itu Al-Khawarizmi. Kalau nggak ada angka 0, bayangkan mau ngitung sampai berapa. Kalau ada 0 jadi cuma 1 sampai 9 tok toh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik lagi 11. Balik satu lagi kan. Coba kalau nggak ada angka 0, gimana mau ngitung? Ya. Al-Khawarizmi juga yang menemukan algoritma sehingga ada komputer hari ini. Siapa tokoh idolanya Mark Zuckerberg? Al-Khawarizmi, kalau mau tahu. Mark Zuckerberg yang orang paling kaya di dunia yang punya Facebook itu idolanya Al-Khawarizmi. Kita nggak kenal siapa dia, coba. idolanya yang punya Facebook itu Al-Khawarizmi, karena dia kalau nggak ada Khawarizmi nggak ada komputer. Ya, kalau nggak ada Al-Khawarizmi tidak ada komputer, tidak ada laptop, tidak ada handphone, tidak ada. Itu semua dari Al-Khawarizmi. Ya. Dan dia adalah seorang Muslim. Nah, kita orang Islam malah baru ngerti. Orang Kristen sudah mengambil ilmunya. Nah, ini mudah-mudahan ada waktu cukup panjang buat kita untuk menjelaskannya. Supaya apa? Kita punya kebanggaan sebagai seorang Muslim. Belajar Islam kayak gini itu bukan terbelakang. Ini pondasi umat Islam, pendidikan dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Yang lain bisa belakangan. Ya. Maka lahirlah para sarjana Islam. Nah, sekarang kita dijauhkan, Islam nggak paham, teknologi nggak ngerti, ya. Kayak entung nggak paham di luar di idul, ya. Pendidikan tidak ngerti, ya. Sains ora kuat, uteke, ya. Agama ora mudeng. Nah, putus hubungan dengan sejarah Islam. Tidak paham tentang sejarah Islam, tidak difahamkan tentang sejarah Islam adalah cara untuk ghazul fikri. Ya kayak tadi, kita sangka yang terbaik itu adalah Barat. Ya, yang kita kenal Albert Einstein, Thomas Alva Edison, James Watt, Wilbur Wright, Orville Wright, Marie Curie. Kita nggak ngerti Al-Khawarizmi,
Al-Jabbar, Al-Idrisi, ya, Ibnu Rushd, Ibnu Zuhur, nggak ngerti semua itu siapa. Ya. Mereka mengakui bahwa kedokteran itu dipelopori oleh sarjana Islam, tapi supaya umat Islam nggak ngerti, namanya diplesetkan. Ya, Ibnu Sina diganti namanya Avicena, Ibnu Rushd diganti menjadi Averroes. Orang yang pertama membuat peta dunia itu namanya Al-Idrisi, oleh mereka sebut Dresses. Itu Al-Idrisi. Ya. Nah, insya Allah bulan depan saya sampaikan, ya, jasa Islam untuk pengetahuan dunia, supaya kita tahu, punya kebanggaan, kenal, bukan cuma Albert Einstein saja, ya, bukan Galileo Galileo, Nikolaus Kopernikus, ya, atau James Watt, atau apa, hukum gravitasi siapa? Isaac Newton. Sebelum ada Isaac Newton itu cuma nyadur. Ya. Saya lupa namanya. Beliau bisa ngukur keliling bumi. Saya lupa namanya. Hanya meleset 1,5%. Padahal belum ada satelit. Al-Idrisi bisa bikin peta dunia, hanya berbeda mungkin 25%, padahal belum ada alat untuk itu. Nah, nanti saya akan sebutkan banyak sekali. Nah, sejarah itu dipisahkan dari kaum muslimin supaya tidak punya kebanggaan, seolah-olah kaum muslimin itu terbelakang, gitu ya. Ini terjadi hari ini. Lalu mengadopsi sistem pendidikan mereka karena mereka nggak yakin bahwa dengan pendidikan Islam akan maju, maka adopsi pendidikan mereka, ya. Berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, iya sudah, dianggap kuno. Quran dan Sunnah itu tempatnya di pesantren, kumuh, ya. Kalau di sekolah nggak ada lagi Quran Sunnah, ya. Di perdagangan nggak ada Quran Sunnah. Lalu mengadopsi ideologi pemilikan Barat, sekularisme, ya. Dampaknya apa? Ketergantungan sudah, ekonomi yang tergantung Barat, ya. Teknologi tergantung Barat. Bahkan hasil bumi tidak bisa dikeluarkan kalau nggak ngikuti mereka. Itu bukan cuma Indonesia, Arab Saudi itu kalau nggak ada Aramco nggak bisa, nggak punya teknologi untuk bisa mengeluarkan minyaknya. Yang punya Amerika, kalau nggak mau kerja sama Amerika nggak bisa. Indonesia juga begitu, Freeport itu nggak bisa kalau tanpa bergantung pada Amerika. Nah sekarang kayak kereta cepat, coba bayangkan, itu kalau tidak teknologinya nggak dipinjemin sama Cina nggak bisa. Sekarang ada penemuan yang terbaru yang luar biasa, lithium. Lithium itu untuk baterai laptop, baterai handphone, baterai motor listrik itu pakai lithium karena bahan bakar minyak hampir habis. Nah, lithium di Indonesia itu sangat besar, tapi Indonesia nggak punya teknologi untuk ambil. Ya Barat akhirnya, Cina sekarang menguasai. Nikel itu bahan lithium. Makanya di Indonesia Timur ramai bergejolak. Kenapa? Yaitu Cina akan menguasai sumber daya alam di Indonesia Timur. Ketergantungan teknologi dengan Barat, dengan kafir, tunduk pada penjajah. Ini tujuannya tanpa perang, nggak ada perangnya kan? Nggak pakai senjata, tapi ketergantungan. Ya. Target Ghazul Fikri, hilang identitas. Cuma Muslim tapi KTP. Ada istilah Islam, KTP, identitasnya cuma tapi hilang, jadi cuma KTP aja. Yang tersisa hanya sholatnya saja sudah. Ekonominya sudah nggak karuan, riba setiap hari, ya. Pemikirannya nggak jelas.
nggak ngerti tentang Islam, bahkan Quran pun nggak bisa baca, pakaiannya sudah nggak jelas identitas muslim atau kafir, ya. Lalu hilang ruh jihad, perjuangan, nggak ngapain berjuang untuk Islam, hidupnya hanya untuk nyari duit, sekolah pun untuk nyari ijazah, ya. Nggak ada ruh jihad, padahal dari sejak awal man sara fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka ia berjalan di atas jalan Allah fi sabilillah sampai dia pulang. Itu yang namanya ruh yang dihilangkan. Umat Islam terpecah belah karena kebodohan membuat mereka gampang dipecah-pecah. Selanjutnya apa? Ragu terhadap Islam. Ini sudah ragu. Siapa? Oh, presidennya ragu, jenderalnya juga ragu. Jenderal siapa kemarin mengatakan semua agama baik di mata Tuhan. Itu berarti ragu nggak dengan Islam? Kalau mengatakan semua agama baik itu yakin dengan Islam nggak? Ragu. Nah kalau kelas jenderal saja kayak begitu, apalagi kelas kopral. Jadi ya, bukan cuma 1 2 itu. Ragu bahwa Islam akan menjadikan negeri ini jaya. Lalu apa? Kekalahan mental, minder, nggak yakin dengan Islamnya. Ya. Yang terakhir Islamofobia. Ini mudah-mudahan kajian-kajian yang akan datang. Takut terhadap Islam, takut dengan syariat Islam, takut dengan Al-Quran dan Sunnah, takut dengan Sunnah Rasul SAW. Orang hanya melihat jenggot sudah langsung ketakutan. Lihat cadar ketakutan, padahal lagi musim pandemi. Musim pandemi lah kabeh nggo cadar tuh. Hanya bedanya yang ini cadar pakai kain, yang satu pakai masker tuh. Sama-sama ditutupi mukanya. Kalau masker mereka merasa ini adalah orang yang peduli kesehatan. Tapi kalau pakai cadar disebut radikal. Ini namanya Islamofobia. Celana cingkrang, jenggot, ya. Ketakutan terhadap Islam ini target. Jadi sudah sampai di sini, umat Islam takut dengan Islam, umat Islam takut bercirikan orang Islam, karena memang dibikin begitu, dibikin kesan buruk kalau celana cingkrang itu radikal, teroris, gitu ya. Akhirnya orang takut untuk berciri-ciri sunnah itu. Ya. Sarananya apa? Ya. Sarana Ghazul Fikri. Medianya apa? Ini saya singkatkan fase F4 S3. Ya. Yang pertama F-nya apa? Food. Makanan itu termasuk gaya hidup. Rasulullah SAW kenapa? Dokter dari yang dikirim ke Nabi tidak ada kerjaan, nganggur. Karena pola hidup kaum muslimin tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah kita, ya, beda makanannya pun tidak lagi yang sehat. Ini yang pertama. Walaupun ini juga semua, bukan hanya orang Islam, tapi mayoritas kaum muslimin sudah seperti itu. Ya, diabetes. Ya. Diabetes itu penyakit yang paling berbahaya, yang akan menyerang apa saja, dan itu dari apa? Konsumsi gula pasir. Ya walaupun bukan hanya Islam, tapi dia dijadikan juga sebagai cara food, itu yang pertama. Maka Nabi SAW bersabda, ya, ma mala abnu adama wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada satupun rongga yang lebih bahaya untuk diisi oleh manusia melebihi perutnya. Ini. Maka Islam punya konsep penyembuhan apa? Puasa. Istirahat 1 bulan itu adalah, puasa 1 bulan itu cara menyembuhkan penyakit, berbagai macam penyakit. Nah, kemudian makan tidak berlebihan, makan yang halal itu juga bagian dari cara-cara Islami.
Yang kedua fashion. Fashion itu cara paling ampuh untuk menghancurkan akhlak. Itulah yang dilakukan iblis pertama kali menyesatkan manusia. Ya, begitu Adam makan buah yang dilarang itu, langsung pakaiannya luruh, lepas semua. Nah, dari fashion inilah, ya, Rasulullah SAW sabda, ada 2 golongan penghuni neraka yang aku belum pernah melihatnya. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yang berlenggak-lenggok, kepalanya bergoyang-goyang, atau seperti punuk unta. Nah, ya, kayak ondel-ondel. Karena di Arab nggak ada ondel-ondel, ya, ada punuk unta. Ya. Mereka itu tidak masuk surga dan tidak pula mencium baunya. Padahal sungguhnya bau surga itu bisa tercium dari jarak sekian-sekian, 500.000 tahun. 500 tahun. Nah, ini dimulai dari situ. Karena apa? Ya, fashion itu, ya, cara hidup. Bukan hanya pakaian bajunya, tapi juga gelangnya, kalungnya, make up-nya. Itu dibalik istri yang glowing, ada suami yang gulung kuming. Larang harganya glowing. Komoditas yang paling laku adalah fashion. Ya, fashion dan segala rupanya, ya. Itu. Yang pertama food itu. Ya. Dari mulai permen sampai minuman, semua gaya hidup semua sekarang udah berubah semua total. Lalu pakaian, cara berpakaiannya, model, ya, fashion, gaya rambut, gaya ini segala macam dari situ. F yang kedua fashion, ya. F yang ketiga, ini dari 90 masih kayak gitu, 2000 ini. Ya. Pakai jilbab tapi leggingnya nyambung toh. Nah, ini. Lama. Kayak suwe-suwe lah, kayak alien gitu. Coba lihat saja sekarang, coba. Jilbab sekarang kan neko-neko, tambahi warna-warna. Wong lanang lo sarung karo peci wis ya. Nah. Memang saya katakan wanita, dari wanita yang dineko-neko itu, maka kemudian si laki-laki tertarik dari itu. Wanita itu kesukaannya perhiasan, pakaian gitu kan. Nah. Yang ketiga fun, kesenangan, hura-hura, dugem. Maka konser dangdut, konser rock segala macam itu tiap hari ada, termasuk pornografi. Ini menghancurkan sekali lifestyle, gaya hidup anak-anak muda hari ini, ya. Pungno, mumpung enak, mumpung ono. Wis mumet bapak ibuke itu. Hedonisme, apa hedonisme itu? Itu hedonisme itu mengumbar hawa nafsu. Nah, itu memang dari sejak dulu, sejak tahun 1100 sudah dikatakan rusak gaya hidup mereka, rusak akidah mereka, maka mereka akan kalah. Tapi kalau diserang mereka tidak akan pernah kalah. Idolation, pengidolaan, itu cara yang paling efektif menghancurkan generasi muda. Idolanya siapa? Maka dibikin kayak Indonesian Idol lah ini, supaya apa? Orang melihat bahwa itu idola, ya. Termasuk, ya, dalam hal pendidikan. Idolanya apa? Sekolah kebara, jadi teknokrat. Maka sekarang kita ciptakan idola baru, dokter hafidz Quran, gitu. Jenderal hafidz Quran, gitu. Kita bikin tren mode, ya.
Dan itu dulu ada, bukan cuma satu dua, banyak. Muhammad Al-Fatih, khalifah, berapa bahasa dia bisa? 8 bahasa. Jago perang, ahli geografi. Muhammad Al-Fatih itu lebih paham peta Italia dibandingkan orang Roma. Jadi yang Raja Roma itu kalah paham tentang wilayahnya dibandingkan Al-Fatih. Karena saking inginnya Al-Fatih menaklukkan Roma. Karena yang Roma itu ibu kota Romawi Barat. Sedangkan Konstantinopel ibu kota Romawi Timur. Romawi Timur sudah direbut oleh Al-Fatih. Maka dia mau merebut Romawi Barat. Dihafalkan nih Pak petanya. Dari sini dihafal peta wilayah Romawi Barat. Orang Romawi nggak hafal. Muhammad Al-Fatih hafal. Nah. Berapa jumlah tentara Al-Fatih yang hafal Quran? 125.000. Bayangkan. Tentaranya Muhammad Al-Fatih yang hafal Quran 125.000. Ya pasti ada jenderalnya, ada kolonelnya, ya kan? Itu. Idolation, ini contohnya. Itu ada sapi yang bisa manjat gedung, namanya sapi dermen. Superman itu siapa gitu? Kan tokoh yang tidak ada wujudnya. Batman, manusia kelelawar. Jadi idola. Di saat yang sama tidak kenal siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, penakluk Persia. Persia itu menguasai dunia sepertiganya, berapa 1000 tahun lebih. Kalah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi orang nggak kenal siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad itu yang menaklukkan Andalusia, Spanyol, ya. Strateginya luar biasa. Begitu kapal mendarat, 10.000 pasukan, kapalnya dibakar. Tariq bin Ziyad yang nyuruh bakar kapal. Lalu beliau berpidato, wahai para mujahidin, kalian lihat di depan kita musuh menghadang kita, di belakang kita laut terbentang, kapal kita sudah terbakar semuanya. Fa'inal mafar, mau lari kemana kalian? Eskariman aumut syahidan. Akhirnya Andalusia ditaklukkan. Ada bukit, ya, sebagai mengenang Tariq bin Ziyad, diberi nama Jabal Tariq, Gunung Tariq. Orang bule menyebutnya Gibraltar. Sampai hari ini ada namanya Selat Gibraltar. Itu awalnya dari Tariq bin Ziyad, ya. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Usianya berapa? 17 tahun. Menjadi sultan. 25 tahun menaklukkan Konstantinopel. Pasukannya berapa orang yang hafiz Quran? 125.000 hafiz Quran. Ya. Muhammad Al-Fatih dari sejak balik tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis. Coba. Nah, itu kita nggak ngerti. Sementara Spiderman ini apa? Peter Parker. Ustadz kudu ngerti orang-orang ya. Nah, anak-anak ya kudu ngerti Peter Parker, ya kudu ngerti apa. Mana yang sebenarnya hero? Yang pahlawan sebenarnya itu yang mana? Tapi mana yang lebih diketahui oleh kaum pemuda Islam? Ya, bahkan dengar pun belum tahu Tariq bin Ziyad sopo. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas siapa? Zubair bin Awam, ketika pasukan kaum muslimin menyerang Mesir, bentengnya sangat kuat, susah didobrak. Akhirnya Zubair bin Awam
mengatakan, tolong lemparkan saya ke dalam benteng, nanti saya akan buka dari dalam. Coba. Jadi manjanik, ketapel raksasa itu, tahu kan? Itu ditaruh Zubair bin Awam, dilemparkan ke dalam benteng. Dia ubrak-abrik pasukan, dia sendiri buka benteng dari dalam. Nah, orang nggak kenal siapa Zubair bin Awam. Padahal istrinya namanya Asma binti Abu Bakar, bapaknya nama Abu Bakar, itu Zubair bin Awam. Sahabat yang sangat pemberani. Khalid bin Walid, orang nggak pada tahu. Ya. Kalau anak sini nggak kenal Khalid bin Walid, ya nggak boleh jamaah di sini. Khalid bin Walid itu betul-betul pahlawan. Khalid bin Walid mengatakan 100 perang telah aku jalani, ya. Lukaku tidak ada sejengkal pun yang tidak ada luka, tapi lihatlah aku sekarang sekarat seperti unta akan mati. Jadi Khalid bin Walid itu kerjaannya nyari syahid, matinya di atas kasur, sakit karena tua, nangis dia, ya. Nggak bisa mati syahid di atas di medan perang. Setelah Khalid bin Walid wafat, Umar bin Khattab mengatakan, kalau pengen lihat orang yang seperti sabda Nabi, ya, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi, siapa yang menginginkan mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan tempatkan dia sebagaimana derajatnya orang mati syahid walaupun dia mati di atas kasur. Ini orangnya. Ini orangnya. Itu Khalid bin Walid. Jadi mati syahid itu rezeki yang tidak semua orang dikasih. Ya, ini. Bagaimana kita akan mengenal mati syahid kalau kita tidak kenal siapa orang-orang yang ahli syuhada? Faith, yang keempat, F-nya faith, akidah. Akidah umat dirusak dengan sosialisme. Sosialisme itu di Indonesia namanya marhenisme. Marhenisme itu akidahnya PDI Perjuangan. Partai demokrasi yang pimpinannya nggak pernah ganti. Katanya demokrasi, ning pimpinannya nggak tahu ganti. Mak Banteng itu kan dari mulai sejak berdiri sampai hari ini nggak ganti-ganti. Sekulerisme, nanti saya jelaskan, waktunya nggak cukup. Zionisme, pluralisme, liberalisme, nasionalisme itu juga bagian dari penghancuran akidah. Nasionalisme sempit, kristenisasi, westernisasi, kapitalisme, HAM itu juga begitu. Orang mengagungkan HAM, hak asasi manusia, tapi tidak pernah melaksanakan kewajiban asasi. Yang dituntut cuma hak asasi saja. Kewajiban asasi apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, yang paling gede ini demokrasi. Ini paling menghancurkan. Demokrasi itu one man one vote. Satu orang satu suara. Jadi yang ngecuprus pendak dino ini kalah suaranya kalau dua orang maling. Bener nggak? Sing sinau mau ngapal ke Quran setengah mati, masuk ke bilik suara, kalah sama sing tukang ngombe-ngombe wong telu. Betul? Tukang mabuk dua orang nyoblos kepala desa A sama santri satu, menang yang mana? Yang dua orang tukang mabuk. Nah, itu kan sangat buruk. Kebenaran tidak diukur dengan jumlah suara. Maka Pak Kiai ora kanggo nanggon lokalisasi. Suaranya keliru. Kenapa? Karena lokalisasi setuju dengan zina, begitu. Itu di demokrasi kayak begitu. Makanya itu penghancuran yang paling luar biasa. Nah, ini F yang keempat, faith. Jadi food, fashion, fun, faith. F4. Nah, S3-nya apa? Seks, showbiz, sport. Ya, seks, pornografi, pergaulan bebas, ikhtilat, ya. Campur laki-laki perempuan, umbar aurat. Ini baru contohnya saja, ya. Sekarang tambah lagi LGBT, ya. Bahasanya
keren LGBT, ya. Homo, lesbi, ya. Showbiz itu entertainment, ya. Ya film, ya apa namanya, segala macam yang dengan show. Show itu apa namanya, tampilan, ya, penampilan, ya, entertainment, musik, dugem. Apa dugem? Nah, ajeb-ajeb gitu, ya. Nah, dugem, dunia gemerlap, ya. Dugem, ya. Lampunya itu biar pet itu lah, nah, itu dugem. Nah, minuman keras dan sebagainya sudah. Gaya hidup hedonis itu pungno, mumpung enak, mumpung ono, ya, diujarke, ngikuti hawa nafsu, diumbar, pokoknya tidak ada batasan, ya itu. Sport. Nah ini sport ini juga menjadi bisnis untuk menghancurkan. Magnet kuat menuju penyembahan nafsu duniawi. Nah di sport itu ada judi, ada segala macam, no? Ya, sport itu hanya contoh bagaimana menjadi magnet. Karena apa? Kalau laki-laki itu sport. Ini tiga-tiganya ini laki-laki paling suka, dan laki-laki adalah kawam. Laki-laki itu pemimpin. Lah kalau pemimpin rumah tangganya udah hancur, bagaimana rumah tangganya? Kan gitu. Kalau generasi mudanya hancur, dia tua juga akan hancur. Ini 3S, seks, showbiz, sport. Berapa investasi yang dikeluarkan untuk sport ini? Ya, sekarang kita nggak pernah bayangkan ada orang, ya, entuk TI regane 10 juta. Nah, coba Ronaldo kalau seminggu gajinya 20 miliar. Ya. Ben di 21 miliar ya umpamanya. Berarti sehari berapa? 7 miliar. Manghitung 7 miliar dibagi 24 jam. Sak jam pirang juta? Sak detik pirang juta, ya. Ngentut ya dibayar. Iya, awak dhewe ketekuk ringkel golek duit, Ronaldo leh-leh untuk duit. Ya. Itu dari sport, maka dia menjadi magnet kuat. Orang ngejar dunia lewat sport. Ya, tidak ada lagi semangat belajar agama. Yang dikejar apa? Sport. Jadi juara inilah, juara itulah begitu. Ya. Maka idolanya apa? Ya tokoh-tokoh olahraga. Ya nggak apa-apa sih, seneng olahraga juga, ya. Tapi juga dikimbangi dengan sekedar secukupnya saja. Ya. Ya. Ini beberapa sarananya, F4S3. Nah sekarang saya contohkan bagaimana pendidikan itu menjadi sekularisme dalam pendidikan, menjadi sekularisme dalam kehidupan kaum muslimin. Sekularisme itu memisahkan agama dari kehidupan, ya. Jadi agama itu urusan pribadi, nggak usah dimasukkan dalam kehidupan. Kehidupan itu ya ekonomi, ya sosial, ya budaya, orang urusannya karo agama. Nah, ini contohnya. Ini, Presiden pertama Indonesia ini sangat anti dengan syariat Islam. Karena itu ia menolak formalisasi syariat Islam dalam tatanan perundang-undangan. Dialah tokoh utama dihapuskannya 7 kata pada sila pertama Pancasila sebagaimana ditandatangani dalam Piagam Jakarta. Ia bahkan menyebut masyarakat yang lebih mengedepankan penerapan syariat Islam secara formal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sebutan masyarakat unta atau Islam Sontoloyo. Yang menggunakan istilah Islam Sontoloyo itu Soekarno untuk menghina orang-orang Islam yang ingin syariat Islam, yang ingin Piagam Jakarta ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, disebut Islam Sontoloyo. Nah, muridnya ini muridnya coba.
Ini hati-hati, banyak politikus sontoloyo ini. Jadi istilah ini bukan baru, sudah ada, dicontohkan ya sama bapaknya Mak Banteng. Dia menyebut sontoloyo itu untuk menghina orang-orang Islam yang menginginkan ya Indonesia bersyariat Islam. Maka sekarang pakai istilah baru apa? Kalau dulu masyarakat unta, sekarang kadal gurun, kadrun, begitu. Ya. Ini Jokowi ungkap ciri-ciri politikus sontoloyo. Dengan nada tinggi, Jokowi kembali sindir politikus sontoloyo. Ini jejak digital ada. Ya. Ini Hasto Kristianto, ini Sekjen PDIP, sebut PDIP partai kiri, progresif, bukan komunis, bukan sosialis. Kiri itu sosialis, ya. Nggak ada lain. Orang bilang kalau kiri ya sosialis. Ini udah ngaku. Dan Soekarno udah bilang, saya tidak mau punya anak kalau tidak kiri. Nah, kiri itu ashabus shimal. Kalau ashabul yamin mau shimal atau yamin? Yamin. Dia milih ashabus shimal. Ashabus shimal fi samumin wa hamim. Ashabus shimali, orang-orang golongan kiri itu golongan ya, itu wali para aulia, tapi aulia syaiton. Dia bilang partai kiri. Nih. Yang kedua dalam politik, sekularisme itu ngeri dampaknya. Itu contoh dari apa? Ghazwul Fikri. Tidak dijajah, tapi negeri ini menerapkan apa? Pemisahan agama dengan negara. Ya. Penerapan sistem demokrasi liberal, penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni. Ya, sudah sering saya bahas di sini. Ini bidang ekonomi, penerapan sistem riba. Jadi kaum muslimin tidak bisa bergerak menuju syariah karena apa? Ya ekonominya riba, jauh dari ridho Allah, jauh dari keberkahan. Ya. Ini contohnya, orang nggak paham, nggak ngerti, sampai nggak ngerti kalau kredit itu riba, kecuali yang kredit syariah. Padahal tahu dosa riba paling ringan apa? Menzinai ibunya di depan Ka'bah. Coba dalam Syu'abul Iman ditambah lagi, bukan cuma menzinai ibunya di depan Ka'bah. Itu dosa paling ringan dari riba. Dan sekarang mayoritas kaum muslimin kena riba. Coba, itu mati hatinya, mati akidahnya, kotor amalnya tanpa disadari. Itu lebih berbahaya daripada pedang. Paham sekarang mau saya? Ghazwul Fikri lebih berbahaya daripada pedang. Orangnya sudah dihancurkan, adabnya, akhlaknya, tapi nggak sadar, nggak paham. Nah, caranya apa? Memutarbalikkan hak dengan batil. Yang pertama, yang kedua apa? Mengaburkan. Ya. Riba dihaluskan jadi apa? Bunga ringan. Nah, bunga itu ya, riba itu kependekan dari ngeri banget dosanya. Riba itu ya kependekan dari ngeri banget. Nah. Ini contoh, bahkan BPJS pun riba, tapi kita tidak bisa menghindar, akhirnya ya sudah darurat ya. Ya gimana lagi kalau kita berobat, kalau nggak pakai BPJS biayanya besar, sementara kita bayar pajak terus. Saya kemarin beli pulsa untuk pondok itu 500.000. Pajaknya berapa? 45.000 coba.
Jadi kalau antum bayar listrik itu pajaknya berapa? 10%, disebut apa? PPJ, pajak penerangan jalan. Jalan itu tetap gelap, coba apa ada kampung-kampung ada. Itu semua yang di kampung itu bayar pajak, namanya PPJ. Silakan Bapak-bapak kalau beli pulsa listrik panjenengan presani PPJ 10%. Beli pulsa handphone berapa persen? 10%. Ke Indomaret harganya 50, ternyata 55 karena yang 10% nggak disebut. Kalau dalam sehari kita mengeluarkan duit 100.000, berarti kita bayar pajak 10.000. Kalikan, itu semua kan pajak. Kok ya masih bayar BPJS untuk, lalu pajak kita itu dikembalikan lewat apa? Saya tanya. Ya. Padahal pajak itu adalah pungutan paling zalim. Itu Nabi yang bersabda gitu. Pungutan paling zalim itu memajaki kaum muslimin. Nah, itu diterapkan di negara kaum muslimin. Dosanya narik pajak kepada umat Islam tanpa hak itu apa? Lebih besar dibandingkan zina. Ulama berpendapat boleh mengambil pajak dari kaum muslimin dengan syarat: satu, negaranya harus berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, apabila baitul mal sudah habis. Yang ketiga, apabila dalam keadaan darurat, tidak bisa terus-menerus. Lah kita tangi terus dipajeki. Ya. Bensin ada pajaknya, semua ada pajaknya. Ya. Bidang hukum, penghapusan undang-undang dan produk hukum yang pro syariat. Ya, ini namanya perda syariat. Jokowi, berapa perda syariat yang dia hapus? Ya, 3.146 kalau nggak salah. Ini 3.153. Ini perda syariah yang dibahas itu dihapus semua. Bagaimana orang anti syariat kayak gini? Ini data ya, ini data. Siapa yang menghapus perda syariat? Ya ini. Mendagri publikasikan 3.153 perda yang dicabut atau direvisi pemerintah. Itu perda syariat ini perda syariat. Perda anti miras, anti lokalisasi, anti perjudian itu dihapus semua. Yang hapus siapa? Ya, ini pemerintahnya Jokowi. Kayak gitu kok dibilang mirip Khalifah Umar. Nah, ini yang akan saya jelaskan sebagai tambahan. Maaf, jam berapa ini? Jam 11. Mudah-mudahan cukup ya. Taman Siswa, pelopor konsep pendidikan sekuler anti-Islam. Biar antum semua paham. Hari Pendidikan Nasional tanggal berapa? Nggak hafal, saya lebih seneng. Saya hafal, tanggal 2 Mei. Nah. Kenapa tanggal 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional? Hari itu adalah hari lahirnya Ki Hajar Dewantoro yang dijadikan sebagai pahlawan nasional, pahlawan pendidikan nasional. Saya bacakan siapakah Ki Hajar Dewantoro itu. Salah satu cara penjajah untuk melanggengkan kekuasaannya di Indonesia adalah dengan menerapkan politik etis atau dikenal dengan trilogi Van Deventer. Politik balas budi ya. Tahun 1901 yang salah satunya isinya yaitu mengizinkan bangsa Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Akhirnya boleh sekolah. Namun sejatinya konsep pendidikan itu merupakan strategi licik Belanda untuk melawan konsep pendidikan pesantren yang sudah berlangsung selama berabad-abad, yang melahirkan para ulama dan santri yang memiliki ruh jihad dan sangat anti dengan penjajahan ya. Yang melahirkan Teuku Umar itu sekolah umum atau pesantren? Yang melahirkan Kiai Mojo, ya, Pangeran Diponegoro, Sentot Ali Basha, melahirkan itu semua pesantren, bukan sekolah SD SMP ya. Itu semua adalah para
pahlawan yang berjuang melawan Belanda dengan semangat jihad fi sabilillah. Ya. Konsep pendidikan ini kemudian menjadi pondasi pendidikan sekuler yang hari ini diberlakukan di Indonesia. Itu sekolah Ongkoloro dan sebagainya, itu dari orang Belanda. Nah, konsep pendidikan sekuler ini semakin diperkuat dengan berdirinya perguruan taman siswa yang awalnya bernama Kebatinan Seloso Kliwon. Nah, ini yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara, seorang penganut aliran kebatinan Kejawen. MC Rickleff dalam buku Sejarah Modern Indonesia menyatakan bahwa salah satu alasan didirikannya taman siswa pada tahun 1922 adalah karena didorong oleh sikap antipati Ki Hajar Dewantara terhadap Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki konsep pendidikan Islam yang menyerukan Islam untuk kembali kepada syariat Islam, yang menyerukan umat Islam untuk kembali kepada syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah, serta anti terhadap takhayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, dijadikan Bapak Pendidikan Nasional. Aslinya Bapak Pendidikan Nasional itu ya Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, tapi kalau pendidikan pesantren dijadikan sebagai konsep pendidikan nasional, do mudeng Islam kabeh. Belanda pasti nggak mau, gitu. Paham kenapa Indonesia jadi kayak begini ini? Siapa tokohnya? Ya Soekarno, ya Ki Hajar Dewantara, orang-orang anti-Islam. Tapi karena kita nggak belajar sejarah, mereka dieluk-elukan. Nah, ini yang nulis bukan saya lah ya, MC Rickleff, orang Belanda, menyatakan. Itulah yang disebut Ghazwul Fikri, tidak memerangi dengan pedang, tetapi pendidikannya. Kalau pendidikannya rusak, maka lahirlah generasi yang rusak. Pendidikan yang tidak mengenalkan agama, lahirlah generasi yang bodoh tentang agama. Lah bayangkan sekolah dari jam 7 sampai jam 3, orang ngaji neblas. Pendidikan agama cuma 2 jam seminggu. Bagaimana mau ngerti akidah, ngerti sirah, ngerti tauhid, ngerti akhlak, ya. Baca Quran pun tidak bisa. Itu yang terjadi dengan Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, sampai kemudian lahir yang disebut SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu, SMPIT. Tapi ya tetap nggak boleh ngambil jatah kurikulum nasional. Akhirnya ditambahi jadi sekolah full day. Mergo wektune kurang, karena kalau ditambahi pelajaran agama, ya itu kurikulum yang dari pemerintah harus full, maka terpadu itu ya orang terpadu, terpadu, padu antara ya, ya, antara yang Islami sama yang nggak Islami itu. Maka kita bikin pesantren, ya, untuk apa? Untuk menguatkan akidah umat. Ya. Ini snowboardernya lagi. Ini tokoh yang paling sering saya sebutkan, karena dialah tokoh Ghazwul Fikri luar biasa di Indonesia. Ya. Pendidikan dan pelajaran dapat melepaskan kaum muslimin dari genggaman Islam. Makanya untuk melepaskan kaum muslimin dari Islam, dibikinlah pendidikan seperti hari ini. Paham sekarang ya, Bapak Ibu-Ibu? Maka kita perjuangkan pendidikan pesantren ini. Bangga jadi orang pesantren. Keren orang pesantren itu ya. Profesor Sayyid Nagib Al-Latas mengatakan, ini beliau seorang pakar filsafat, pakar pendidikan, beliau masih hidup, orang asli Malaysia. Pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun peradaban. Maka ketika pendidikannya dihancurkan, peradabannya akan hancur. Budayanya hancur, akhlaknya hancur, akidahnya hancur, pemikirannya hancur, idolanya hancur, semua hancur. Itulah sejatinya dari Ghazwul Fikri. Ini penting buat kalian ini, biar tahu ya, bahwa di pondok itu ya ngaji kayak gini barang ya. Ya. Pondok adalah benteng dari Ghazwul Fikri. Maka kita adalah mujahid menghadapi Ghazwul Fikri.
Kita berjihad melawan Ghazwul Fikri. Perangnya hari ini orang nggawa bedil, orang nggawa pedang, ning nggawa pemikiran, maka kita mencetak para tokoh mujahid Ghazwul Fikri, melawan Ghazwul Fikri. Maka kalau saya sampaikan kepada orang tua, para agnia, orang-orang yang berzakat, ya, salurkan zakat untuk benteng pertahanan ini. Maka saya berpendapat zakat boleh untuk pondok pesantren. Ya. Kalau dulu zakat boleh untuk biaya perang, sekarang ini perang juga ini. Gitu ya. Maka zakat infak itu paling maksimal untuk pondok pesantren. Wong miskin rantentek. Wong sing ra miskin dong aku miskin. Ora donekke miskin nesu. Nah, sekarang kan gitu. Nah, ora donekke miskin nesu undang daftar Pak kula miskin lho coba. Daftar ke mobil. Nah, karena kalau nggak daftar nggak dapat apa? Bantuan ya. BLT coba bayangkan. Ini negara nek ora donekke miskin nesu. Gagi-gagi daftar Pak kula dereng donekke miskin lho Pak. Daftar coba. Kira-kira mental apa kayak gini? Bapak-bapak, ibu-ibu, ratusan juta orang do daftar kula miskin. Kula kok bentunek miskin to Pak? Kenapa? Demi mendapatkan BLT 600.000. Ya Allah, ya Karim. Itu hak kita. Tiap hari kita membayar pajak itu kak kudune kudu disejahterakan toh. Nah, Masya Allah. Ini betapa dihinakannya izzah kita sebagai seorang muslim. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Kita disuruh ngaku miskin, padahal tiap hari kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya. Allah, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kefakiran. Lah kok daftar, ya Allah, keluar dari yang data jadi fakir, ya Allah, Masya Allah. Ini mentalitas yang hancur, bangsa ini hancur mentalnya nyadong. Dan itu diciptakan untuk begitu. Akhirnya apa? Orang yang memanipulasi duit rakyat, mengkorupsi, dianggap pahlawan. Mergo tiap hari bagi-bagi. Itu duitnya kita. Itu duit kita. Dari apa? Diambil dari pajak listrik, pajak ini semua. Itu bukan duit pemerintah. Pemerintah ini kere. Utangnya 10.000 triliun nak sugewi itu 10.000 triliun utang. Pemerintah itu sudah miskin sehingga gampang diatur. Rakyatnya kaya. Lah tiap hari ngasih duit orang kaya piye? Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kita beli pulsa listrik. Listriknya udah dipakai belum? Berarti ngutangi toh. Kita beli pulsa handphone. Handphonenya udah pakai belum? Prabayar itu membayar sik kayak nganggo. Beli etol, bayar sik baru nganggo. Itu ngutangi toh. Zaman akhir zaman wong kere ngutangi wong sugih, rakyat ngutangi pemerintah itu. Semua bayar dulu baru make, itu ngutangi dhisik gek nganggo. Harusnya kalau make dulu baru bayar gitu ya. Makan dulu baru bayar. Ini enggak, sekarang dibayar. Bayar dulu gek makan. Nek ora bayar dhisik listriknya mati. Coba. Ini kan dakali to adewe itu. Bayar sik, nek ora bayar mati listriknya. Bayar sik ora bayar, padahal ini adalah cara yang sangat zalim. Nah, demikian mudah-mudahan kita paham bagaimana keadaan kaum muslimin sangat terbelakang, sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya yang sudah menghancurkan Islam. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يجلو القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد